Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama acara Kongko bareng Gus Dur dari KBR 68H Jakarta, bekerja sama dengan School for Broadcast Media Jakarta. Acara ini dipancarluaskan oleh radio-radio jaringan KBR 68H di Nusantara, dari Aceh hingga Papua, dan beberapa televisi di kawasan Indonesia. Saudara, saya Muhammad Guntur Romli akan menemani Anda berbincang-bincang dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur yang saat ini sudah bersama kita di Kedai Tempo Jakarta. Saya sapa dulu Gus Dur. Assalamualaikum Gus Dur. Waalaikumsalam. Apa kabar Gus? Baik-baik. Baik-baik aja Gus ya. Dan saudara, seperti biasa Pak Acun yang biasanya membacakan petikan dari kitab Al-Hikam namun tidak bisa datang, dan akan saya gantikan dengan satu petikan dari hadis, yaitu tentang tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun, bahwa senyum pada wajah saudaramu adalah sedekah. Mungkin Gus Dur bisa menjelaskan makna dari senyum adalah sedekah itu, Gus Dur. Silakan. Ya, di sini kita berbicara tentang solidaritas. Iya. Jadi sama saja dengan ucapan seorang kiai di daerah Kebumen, Kiai Son Haji, yang mengatakan kepada saya, di dalam hadis ada, Pak, orang Islam itu bagaikan tubuh yang satu. Kalau yang satu itu merasa sakit, sebagian merasa sakit, sebagian lagi juga merasa. Nah, kenapa sekarang ini kok banyak orang Islam kaya, yang miskin nggak ada yang perhatikan? Nah, ini bukan berarti melarang hati. Ya itu tadi, sama saja dengan itu. Jadi makna senyum itu juga bentuk dari solidaritas, Gus ya? Iya. Ya, terima kasih Gus Dur. Saudara, pagi ini kita akan berbincang tentang sebuah tema, yaitu Islam dan humor, berkenaan juga dengan hadis yang tadi saya sebutkan, yaitu bagaimana kita memberikan atau mengetengahkan Islam dengan penuh humor, dengan penuh kesantunan, dengan penuh keramahan. Dan kita kenal bahwa Gus Dur adalah sosok yang penuh dengan humor, penuh dengan gelak tawa, dan tidak dengan wajah yang garang. Dan untuk itu sudah datang bersama kita di Kedai Tempo Bung Hamid Basyaib. Selamat pagi Bung Hamid. Selamat pagi Bung Guntur. Ya, apa kabar Bung Hamid? Alhamdulillah. Dan Bung Hamid ini seorang penulis dari buku Humor ala Gus Dur, Bung Hamid ya? Ya, saya menulis 2 jilid. 2 jilid untuk buku itu. Dan bagaimana tanggapan pasaran buku Humor ala Gus Dur itu? Luar biasa. Jadi dalam 5 hari itu terjual 5.000 eksemplar. Dalam 5 hari? Mungkin karena tipis dan murah. Berapa harganya itu Bung Hamid itu? Waktu itu harganya cuma Rp8.000, karena 8.000. kita kira 8 tahun yang lalu, ketika Gus Dur 7 tahun yang lalu, Gus Dur baru saja naik jadi presiden. Saya buat itu dalam waktu 2 minggu berdasarkan ingatan saja. Dari ceramah-ceramah Gus Dur? Ceramahnya, diskusinya, penggalannya, percakapan dengan sahabat-sahabatnya yang saya dengar, yang saya tahu, dengan Gus Mus misalnya. Nah, itu saya tuliskan dengan cepat aja. Dan dalam waktu 5 hari sudah? 5 hari habis. 5.000 eksemplar. Oke, Bung Hamid, kita akan berbincang tentang tema itu. Mungkin satu pertanyaan untuk Bung Hamid, saya kira. Salah satu kelebihan dari Gus Dur adalah seorang sosok yang penuh dengan humor. Nah, ini bagaimana dampak kepada perkembangan Islam di Indonesia itu, Bung Hamid? Mungkin Anda bisa bicara. Pertama begini, melihat Gus Dur sebagai penuh dengan humor itu menurut saya kurang. Karena Gus Dur ini betul-betul memahami humor, filsafat humornya. Jadi bukan hanya praktek berhumor, tetapi dia mengerti teknik membuat humor dengan piawai sekali, filsafat humor, fungsinya, psikologi humornya. Jadi dia perhumoran itu mengerti keseluruhan aspek dari humor, bukan sekedar melucu atau melontarkan jokes yang lucu. Kalau kita baca misalnya, dia hafal semua itu, misalnya joke-nya zaman Presiden Kennedy di Amerika bersama penulis pidatonya yang terkenal namanya Ted Sorensen. Beliau ini hafal. Ada joke tentang Winston Churchill, ya, Perdana Menteri Inggris di Perang Dunia Kedua, yang beledek-ledekan dengan Clement Attlee misalnya, ketua partai oposisi, tentang privatisasi. Itu saya dengar dari Gus Dur dan saya kutipkan. Nah, Gus Dur ini juga tahun 86 menulis satu pengantar yang bagus sekali untuk terjemahan buku Mati Ketawa Cara Rusia. Yang pengantarnya luar biasa bagus, dan dari situ kelihatan bahwa Gus Dur mengerti betul apa itu humor, fungsinya dan sebagainya. Jadi maksud saya menggambar Gus Dur. Nah, tetapi yang Anda bilang juga
jadinya implikasinya benar. Jadi orang luar terutama melihat Gus Dur itu bukan sosok yang angker, yang menyeramkan, meskipun beliau bukan berarti tidak bisa tegas, tetapi beliau mengerti kapan untuk tegas, kapan untuk humor, dan kapan untuk menyampaikan sesuatu yang serius dengan cara sedikit humoristik sehingga tidak melukai pihak yang dikritik dan sebagainya. Jadi itu yang saya lihat. Ya, saya mungkin mau tanya dulu ke Gus Dur. Gus Dur, kenapa kok suka dengan humor, Gus? Menyampaikan Islam dengan penuh humor itu. Tujuannya itu apa emang, Gus? Mungkin karena saya sejak kecil itu kan dekat dengan mubalik. Nah, mereka itu didengar orang karena humor. Nah, itu mungkin ya. Teknik, humor sebagai teknik. Ya, ambil saja contohnya seorang kiai itu diundang ngaji dengan saya di sebuah desa gitu. Itu halaman yang punya rumah itu halamannya kecil sekali, cukup untuk panggungnya kami berdua. Nah, rakyat biasa itu pada duduk di tengah jalan karena nggak ada mobil, ada sepeda. Setengah 9 malam itu si kiai tadi naik ke atas panggung, bilang, saudara, mari kita ngaji karena tempatnya nggak cukup, biarlah ini kami pakai aja kiainya. Gitu. Anda semua duduk di jalan tuh, itu sudah kita cekat senahan, kasih tahu nggak boleh ada sepeda lewat. Udah, semua datang ngumpul di jalan itu, duduk sila. Ayo kita mulai ngaji dah setelah berapa puluh menit. Mari kita mulai karena sudah pada duduk ini. Adapun yang masih di kebun salak sana, mari kita bareng-bareng doain digigit ular. Orang ketawa semua ya, salah ketakutan dari 3.000 orang. Nah, itu yang menarik buat saya. Ya ceritanya. Didoakan supaya digigit ular gitu kan. Itu kan ya agar doa itu sesuatu yang baik mestinya, tetapi untuk begitu. Tapi jelas kiai itu tidak bermaksud sungguh-sungguh. Gitu ya Gus ya kira-kira. Itu yang gitu-gituan itu yang Gus Dur saya kira juga. Gus Dur memang mendapat sumber dari humor itu dari mana, Gus? Ya mikir aja sendiri. Adaptasi juga Gus. Ya. Kadang-kadang begitu, kadang-kadang ya tergantung lah. Nah, tapi menarik juga karena Gus Dur kayaknya menguasai humor dari agama-agama lain juga. Jadi dari Yahudi gitu Gus ya. Dari Kristen sudah karuannya diledekin mulu kan Kristen. Ya, tapi ada kalanya mereka yang ledek. Nah, ada 3 orang. Gimana? Ya. Bicara agama mereka itu yang mana yang paling dekat dengan Tuhan. Inilah. Kenapa itu? Ya, agama saya. Kenapa? Kita kalau panggil Tuhan kan Tuhan apa namanya? Bapak di sorga. Hubungan anak dengan bapak. Katanya orang Belanda, orang Hindu. Hindu juga dekat. Om swastu, om sama ponakan kan dekat sekali. Kiai diem aja saya itu. Lah bagaimana ada? Ya buru-buru mau dekat, manggil aja mesti pakai menara. Orang begini. Manggil Tuhannya orang Islam. Nah ini, tapi ini juga menarik. Bagaimana tanggapan Gus Dur mendengar joke semacam itu mungkin dikarang oleh orang agama lain ya, tapi mungkin juga self mockery dari orang Islam sendiri. Kelihatannya Gus Dur sama sekali nggak keberatan itu kalau enggak. Kenapa itu? Orang bercanda silakan lah. Walaupun menyangkut hal-hal yang seserius agama. Enggak. Agama itu nggak perlu diterima secara serius. Ajarannya yang serius. Oh itu bedanya Gus ya? Itu ada satu kasat ini sampai ngakak-ngakak. Hampir sekarang diingat ketemu saya diceritakan di televisi di TVRI. Saya itu ditanya tentang sebab-sebab gempa bumi di Bantul. Lah bayangin saya kok bukan ahli geologi, bukan apa, tapi ya udah. Saya jawab itu mungkin gempa bumi terjadi karena
Nyai Roro Kidul itu dipaksa pakai jilbab. Itu benar nggak? Loh lah iya. Karena bukan ahli geologi yang ditanya. Lah iya. Tapi seorang kiai. Dan kebetulan waktu itu ada kejadian RU pornografi itu Gus ya? Atau kewajiban Iya, jilbab? Iya. Ya Bung Hamid, Anda melihat misalnya bisa apa ya? Mungkin bisa membandingkan antara Gus Dur dengan sosok yang lain ya, tentang teknik menggunakan humor. Gimana? Nggak ada lawannya dalam hal itu, Gus Dur saya kira ya. Karena itu tadi, tentu kita kenal banyak sekali kiai. Kiai NU itu kan orang-orangnya rileks sekali ya, humornya kaya dan biasanya hadis atau ajaran-ajaran agama di antara mereka diplesetin sedikit-sedikit, itu bukan sesuatu yang menegangkan. Ketika dia kemudian naik di panggung nasional, baru orang misalnya memplesetkan Bismillahirrahmanirrahim aja terus harus minta maaf ke majelis ulama dan sebagainya. Padahal di pesantren gitu-gituan itu biasa. Bukan berarti mereka tidak menghargai agama, tetapi agama begitu akrabnya dengan mereka sehingga seperti kita kalau akrab sama orang udah bisa bercanda gitu loh maksudnya. Jangan-jangan kan ada perbedaan. Perbedaannya gimana Gus? Nah ini tentunya kiai ngajarin santrinya membaca li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Loh, shaif itu berarti itu wakaf. Ilmu baca Quran itu. Ya, tapi muridnya kan lihat hurufnya aja yang ditulis. Iya. Rihlatas syita'i was-shaifi. Nah, gitu. Shaif, shaifi ya begitu. Akhirnya, ayo baca. Ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Pegang bibirnya kan. Begini, jangan shaifi.